bahwa target bagi timnas Indonesia di 2 pertandingan pada bulan Juni nanti melawan China di kandang sendiri dan melawan Jepang di kandang mereka adalah 3 poin. 4 pemain yang bisa jadi kekuatan tambahan timnas Indonesia hadapi China dan Jepang. Kita sama kok sekarang, pemain-pemain yang sekarang timnas Indonesia dengan naturalisasi ini. Ini masih dalam tahap planning ya, mereka ingin memanggil pemain-pemain keturunan mereka yang bermain di kompetisi sepak bola di Eropa agar mereka... Peluang kita lawan China, saya bilang bahwa kita punya kemampuan untuk menang dengan materi yang kita punya, lalu dengan saya melihat adanya satu proses atau progres dalam strategi yang dibuat dari pertandingan pertama ke kedua, itu saya punya keyakinan sekarang kita ada waktu dan saya yakin akan semakin saling mengerti, ada chemistry yang semakin membaik di antara pelatih dengan pemain. Termasuk dengan Jepang juga nanti? Iya, betul, saya sampaikan ya, karena kenapa? Karena jaraknya dekat kan nanti 5-10 ya? 5 dan 10. Bahkan Jesus mengatakan bahwa dia yakin suatu saat Indonesia akan bisa bermain di Piala Dunia dengan materi pemain yang sekarang berada di dalam skuad. Dan bisa juga nanti akan bertambah pemain-pemain diaspora yang menurut saya gak ada masalah. Memang itulah yang diperlukan. Sebelumnya kan ya sudah lolos ke Piala Asia, sekarang levelnya kan lebih tinggi lagi ke Piala Dunia. Memang diperlukan pemain-pemain keturunan yang sebelumnya juga ada. 5 Juni semoga harapan saya para pemain itu udah selesai di Mei semua. Di Mei selesai itu, yang main-main di klub Belanda selesai, di Serie A juga selesai karena nggak main di Liga Champion kan. Maksud saya nggak masuk ke semifinal Liga Champion gitu, kan nggak ada ya. Nggak ada yang main di semifinal Liga Champion. Jadi mudah-mudahan Mei akhir itu udah selesai, persiapannya bisa lebih, hitungan harinya lebih lama. Jadi memang PSSI membidik pemain-pemain yang menurut mereka tentu dengan berkonsultasi bersama pelatih yang bisa kira-kira masuklah ke skema permainannya dan juga yang diharapkan bisa memberikan kontribusi. Jadi gak ngasal ini pemain-pemain yang dipilih. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain pada laga ke-8 ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menang tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia kini mengemas 9 poin dan berada di urutan keempat. Terpaut 4 angka dari Australia, 13 poin, dan Arab Saudi, 10 poin. Secara matematika gap 4 dan 1 poin di 2 laga tersisa masih bisa dikejar. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertanding lagi di bulan Juni mendatang. Pasukan Patrick Kluivert menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025 untuk matchday ke-9, dan diakhiri kunjungan ke markas Jepang 5 hari kemudian. Peluang Timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Baik itu melalui tiket langsung dengan finish di posisi kedua, atau harus menempuh ronde keempat jika berada di posisi 3 atau 4 pada klasemen akhir nanti. Masih ada waktu efektif 2 bulan lebih bagi pelatih Patrick Kluivert menyiapkan pasukan yang tentunya lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pemain-pemain yang masih bisa menambah kekuatan timnya. Berikut ini pemain-pemain yang bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang bulan Juni mendatang. Nama pertama dalam daftar ini adalah Egy Maulana Fikri. Pemain berusia 24 tahun ini tampil bersinar bersama klubnya Dewa United yang bersaing di jalur juara BRI Liga 1. Ia merupakan pencetak gol terbanyak kedua di klubnya dengan 11 gol. Perannya sungguh krusial untuk lini penyerangan Tangsel Warrior, membuat Egy sebenarnya kembali dipanggil Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert pada FIFA Matchday Maret 2025. Sayangnya, ia dihantam cedera menjelang persiapan berangkat ke Australia. Egy Maulana Fikri telah absen dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United di BRI Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 24 tahun itu tidak bermain ketika melawan Semen Padang dan Borneo FC Samarinda. Sebagai pemain kidal, Egy Maulana Fikri punya posisi favorit sebagai penyerang sayap kanan. Bersama Timnas Indonesia Senior, ia sudah mencatat 27 caps dan mencetak 8 gol sejauh ini. Diharapkan Egy sudah pulih dari cederanya dan bisa memperkuat skuad Garuda pada Juni mendatang menghadapi Cina dan Jepang. Bagi kalangan pendukung Timnas Indonesia, pasti familiar dengan sosok Witan Sulaiman, pesepak bola dengan bakat yang dimiliki sejak masih belia.
Witan Sulaiman, pemain asal Palu berusia 23 tahun yang sudah lama menghiasi skuad timnas Indonesia maupun di level bawahnya. Witan sudah dikenal sebagai pemain berkaki kidal sejak memulai karirnya. Ia piawai memainkan si kulit bundar dengan kaki kirinya, dengan posisi bermain di sektor sayap menyerang. Oleh pelatihnya baik di klub maupun timnas, Witan sering ditugaskan bermain di sektor penyerang sayap kanan. Dibekali visi permainan di atas rata-rata, Witan mampu menjadi pembeda di setiap pertandingan. Pergerakan dengan dan tanpa bolanya amat sangat berbahaya bagi pertahanan lawan. Drible, passing, umpan panjang, hingga tendangan keras ke gawang, hampir selalu ia lakukan dengan kaki kirinya. Witan tercatat punya caps sebanyak 46 kali dan mencetak 9 gol untuk timnas Indonesia senior. Yaakob Sayuri tampil impresif di klubnya Malut United musim ini. Ia telah bermain sebanyak 21 kali dan mencetak 6 gol. Sebuah statistik yang apik bagi seorang pemain sayap. Pemain berusia 27 tahun ini termasuk langganan di timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Pemain asal Kepulauan Yapen, Papua, telah mencatat 24 caps untuk timnas Indonesia senior dan membukukan 3 gol sejak debutnya pada 7 Juni 2021. Pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistyo menilai bahwa Yaakob Sayuri pantas diberi kesempatan oleh Kluivert di laga selanjutnya. Perannya dianggap akan sangat positif dalam menambah kekuatan tim, terutama setelah penampilan Kevin Dix yang kurang optimal saat Indonesia melawan Bahrain. Menurutnya ada banyak momen yang hilang dari Kevin Dix, dan bisa ditutup dengan seorang Yaakob Sayuri yang punya kecepatan. Saya kira selanjutnya Kluivert bisa memanggil Yaakob Sayuri untuk menambah kekuatan di sisi sayap kanan, ujar Aris Budi Sulistyo baru-baru ini. Bek keturunan Indonesia-Inggris, Elkan Bagot, kembali mendapatkan peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia punya kans untuk comeback setelah skuad merah putih ditangani pelatih anyar, Patrick Kluivert. Elkan Bagot sebetulnya menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan Shin Tae-yong pada masa-masa awal memimpin timnas Indonesia. Dia bahkan mendapatkan kesempatan debut ketika baru berusia 19 tahun. Sejak mengukir penampilan bersama timnas U19, Elkan sudah menemani Shin Tae-yong dalam beberapa ajang penting, seperti Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, hingga Piala Asia 2023. Total ia mencatat 22 penampilan dan 2 gol untuk timnas Indonesia senior. Elkan tentu bisa menjadi senjata andalan bagi Kluivert, mengingat pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu memiliki postur yang menjulang tinggi dan mencapai 196 cm. Ini bisa jadi senjata duel-duel udara menghadapi Cina dan Jepang bulan Juni nanti. Bakat dan kemampuannya akan sangat dibutuhkan lini belakang timnas Indonesia. Ia bisa menjadi serep bagi trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jika dari mereka ada yang berhalangan tampil, maka Bagot bisa menjadi penggantinya yang sepadan. Misalnya ketika Ridho harus berjalan pincang saat melawan Bahrain, atau Hubner rawan terkena kartu, Bagot bisa menjadi senjata rahasia Kluivert.